Ini berpengaruh nggak sih soal ke AI sendiri? Maksudnya ya, siapa tahu dengan jaringan berkembang, AI juga makin berkembang. Kira-kira berpengaruh nggak? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kan lebih ke arah AI itu kan berkembangnya lebih ke arah di server side-nya ya. Mereka bakalan lawan-lawanan sama manusia gitu, mungkin nggak sih? Jadi horor ya guys. Kalau di fiksinya sih begitu ya, Terminator kan begitu ya maksudnya. Hai guys, welcome back with me Grace di Tech Talk. Hari ini aku mau ngajak guest star kita untuk ngebahas seputar AI. Karena kalian tahu sendiri dong, AI itu makin hari makin gila-gilaan ya perkembangannya. Dan kayaknya sekarang udah mulai mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya hari ini aku mendatangkan Ko Tommy sebagai salah seorang IT team ya Ko ya di Airmas Group. Yang ya kalau ngomongin soal IT ya pasti tahu banget soal AI gitu ya Ko ya. Ya kita paham lah AI itu apa. Ya sedikit banyak tahu. Sedikit banyak kita tahu lah. Ya ketimbang saya gitu ya guys ya. Nah Ko, tadi kan aku sempat ngebahas soal pro dan kontra AI. Ya itu sebenarnya udah ramai banget di sosmed Ko. Kalau Ko Tommy sendiri melihat fenomena pro dan kontra terhadap AI itu gimana sih Ko? Kalau ngeliat pro kontranya AI ya, sebenarnya sih kalau kita lihat dari sekarang ya, sebenarnya banyak permasalahan juga yang bisa diselesaikan sama AI ya. Maksudnya sekarang AI itu kan banyak lah, salah satunya kan ya kita boleh sebut merek ya. Boleh dong. Salah satunya ChatGPT, terus ByteDance kan juga salah satu AI ya. Nah kemudian Microsoft juga punya Copilot, bahkan WhatsApp sendiri kan sudah ada AI-nya Meta Intelligence atau Business Intelligence gitu namanya dia kan, saya lupa juga namanya kan. Sebenarnya AI lebih memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk mencari informasi lebih ke arah menjadi kesimpulan ya. Kalau AI yang sekarang ada tuh kayak ChatGPT, dia kan mengumpulkan dari berbagai source, lalu kita bertanya sesuatu, dia menyimpulkan tuh dari source-source yang ada. Oke, jadi gitu. Sebenarnya bukan dia berpikir sendiri untuk kita gitu kan. Dia menyimpulkan dari banyak sumber misalnya. Dia belajar lah. Nah, dia belajar dari banyak sumber. Lalu dia jadikan itu sebagai data mereka. Nah, lalu mereka berikanlah hasil dari analisa mereka ke user yang minta. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya kehadiran AI itu yang nggak bisa kita pungkiri sangat membantu. Ya, betul. Ya. Untuk saat ini sangat membantu dan untuk generasi yang maunya instan itu sangat membantu. Iya, termasuk saya kok. Karena berasa banget perbandingannya ya. Dulu di zaman awal-awal skripsi ya. Kayak kan belum terlalu hype ya soal AI ini sendiri. Kalau seandainya saya skripsi di tahun ini kayaknya ngerasa lebih gampang gitu loh kok. Kayak cari informasi lebih gampang, kesimpulan itu lebih cepat dapat karena kita udah punya AI yang sangat berkembang cepat gitu loh. Nah ya begitulah guys. Sebenarnya AI ini yang ngebantu banyak banget gitu loh. Nah kok kan ini kan kita udah ada di era 5G ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih kok? Ya kalau di era 5G sebenarnya sudah dari tahun lalu kita kan. Sebenarnya bukan kita sih. Dunia ini 5G itu sebenarnya udah dari tahun lalu, bahkan 2 tahun lalu itu di China pelopornya kan. Nah cuman masuk Indonesia pun sampai hari ini bahkan di wilayah kantor kita sendiri itu baru-baru ini 5G itu menjadi kita mendapatkan sinyal 5G itu dengan stabil lah. Gitu. Tapi ya lumayan lah. Terus kita udah ngerasain. Kalau Ko Tommy sendiri perbedaannya yang paling berasa apa dengan yang sebelumnya kan 4G ya ke 5G yang paling berasa apa? Sebenarnya kalau kita pakai daily ya streaming atau buka YouTube sama kita chattingan gitu ya nggak berasa ya. Tapi kalau kita download ya memang speednya beda lah sama yang 4G. Ya walaupun nggak sampai yang saya rasain ya nggak sampai 2 kali lipat tapi ya memang adalah sedikit up speed lah gitu. Berasa lah cipratan-cipratannya begitu ya guys ya. Nah dengan pembaruan AI dari 4G ke 5G itu kan kayaknya berapa ratus kali lebih cepat harusnya kan? Harusnya. Iya, ini berpengaruh nggak sih soal ke AI sendiri? Maksudnya ya siapa tahu dengan jaringan berkembang AI juga makin berkembang. Kira-kira berpengaruh nggak? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kan lebih ke arah AI itu kan berkembangnya lebih ke arah di server side-nya ya, lebih ke arah di providernya. Karena kan kita sebagai user pun hanya dikasih platform di mana kita ngetik, dia nyari. Itu pun kalau speed server mereka kenceng ya kita akan dapat hasilnya cepat, bukan berdasarkan koneksi kita aja gitu loh. Faktor utamanya lebih ke arah mesin mereka lah. Karena kan learning mesin mereka tuh secepat apa gitu, hardware mereka secepat apa. AI apa yang menurut Ko Tommy sangat-sangat helpful untuk ya kita lah aja ya. Kita sebagai pekerja kantoran saat ini? Kalau yang saya pakai sih ChatGPT sama Copilot ya. Copilot. Kebetulan kan kita pakai Copilot kan. DeepSeek juga ya oke lah.
Saya paling simpel sebenarnya ChatGPT lah. ChatGPT. Karena sekarang kalau mau bikin caption aja cari ChatGPT kayak segampang itu kok. Bahkan mereka bisa menerjemahkan dengan bahasa, misal kayak kalau saya ya nyarinya pakai keyword bahasa Gen Z, caption tentang galau-galau gitu. Keluar. Sangat gampang banget ya sekarang ya. Kalau dulu mesti sebulan dulu mikirin caption apa. Iya. Kalau dulu kan kita mesti bener-bener kita sendiri. Ya kalau zaman dulu kan kita baca buku lah dan kawan-kawan. Kalau sekarang kan internet lebih maju, tambah AI. Bahkan kalau kita lihat teman-teman kita yang didesain juga beberapa pakai AI gitu loh. Dan itu desainnya ya memang gambarnya makin kesini makin nggak terlalu kaku, makin mendekati real lah. Ya, itu sebenarnya sebuah fasilitas sih, bukan untuk mengganti pekerjaan dari si desain itu sendiri gitu ya. Betul. Nah kok, kan kita lihat tadi ya, tadi kok juga udah sempat bilang bahwa AI ini sebenarnya mereka mengumpulkan informasi dari banyak informasi, dari bank informasi gitu kan. Jadi disimpulkan, ditampilkan lah sama si AI itu. Khawatir bias nggak sih kok? Ya kan, informasi itu kan sebenarnya bisa kita dapat dari mana aja ya. Cuman kalau kita telan mentah-mentah ya ujung-ujungnya ya jadinya nggak valid lah. Maksudnya dia memudahkan kita untuk menyerap informasi, tapi kan informasi tersebut harus kita validasi lagi. Apakah benar nggak sih seperti ini? Oh, kayaknya kurang begini dan kayak gitu. Karena kan AI pun sebenarnya diciptakan oleh manusia, walaupun dia ujung-ujungnya bisa belajar sendiri ya. Tapi kan akurasi dia memberikan informasi itu benar-benar valid dengan kita memberikan dia data semakin banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya AI-nya itu baru running nih, dia baru dapat 1-2 informasi ya, informasinya akan segitu aja nih. Tapi kalau misalnya kita kasih dia ribuan data atau ratusan ribu data, dia bisa menyimpulkan lebih mendekati valid lagi. Itu konteksnya ke sana. Tapi kalau ya negatif poinnya lah, ada ketakutan nggak sih kok? Maksudnya mereka akan, ya kan nggak semua orang tuh punya filter yang bagus ya, dalam tanda kutip, nggak semua orang itu bisa menyaring informasi. Begitu kan. Nah ada takut gak sih misalnya orang akan percaya dengan jawaban dari AI itu sendiri? Kan sudah banyak seperti itu. Sebagai orang yang paham dengan teknologi. Yang terjadi sekarang kan, yang terjadi sekarang di dunia maya atau di internet kan seperti itu. Jadi asal mendapatkan informasi, kita sebar blast kita kemana kayak gitu kan. Padahal informasi itu belum tentu valid nih. Kita nggak usah nggak lari ke AI aja ya. Maksudnya itu balik lagi sih ke manusianya. Maksudnya daya tangkap dia sama bagaimana dia menyaring informasi, kemudian informasi itu yang dia dapatkan itu akan diapakan gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak orang yang dapat informasi begini langsung share. Jadi kan kenapa hoax semakin banyak ya karena orang gampang percaya. Karena gampang percaya. Iya, makanya gampang percaya juga nggak begitu bagus sih guys ya. Nah, kalau kita lihat AI makin pintar, ada kemungkinan nggak sih AI suatu saat tuh akan punya kreativitas sendiri gitu? Maksudnya nggak perlu diarahin sama manusia, mereka bisa mengambil keputusan secara mandiri. Dari sisi teknologi, menurut Kotomi akan berkembang sejauh itu nggak sih? Akan, karena kalimatnya gimana ya? Kalau dulu itu komputer itu hanya ada 0 dan 1. Iya dan tidak ya. Dulu kita belajar kan, saya dulu belajar tuh kalau komputer itu kan cuma bisa karena dia binary kan dia cuma bisa jawab iya dan tidak. Tapi makin kesini tuh kan ada yang namanya komputer kuantum dan kawan-kawan. Itu tuh bisa dia mungkin begini atau mungkin begitu gitu. Jadi dia nggak cuma bilang iya dan tidak gitu loh. Jadi bisa ke sana. Kedepannya pasti akan berkembang ke arah sana karena secara hardware-nya ya itu juga udah makin support ke sana sih. Tapi aku agak ada ketakutan sih kok. Takutnya AI jadi lebih pintar daripada aku gitu. Kalau itu sih mungkin lah ya. Tapi kan kalimatnya waktu itu saya pernah baca tuh kalimatnya gini lah. Selama ini kan komputer itu diciptakan sama manusia kan. Berarti otomatis manusia lebih pintar dari yang diciptakan kan seharusnya. Benar. Tapi dengan adanya AI ini kalau kita bicara dia bisa lebih pintar dari kita, bisa. Karena kan informasi yang dia bisa serap itu lebih banyak dan bahkan sangat-sangat banyak ketimbang kita kan. Kita kan punya keterbatasan dari sisi otak memproses dan menyimpannya. Sedangkan dia kan kalau semakin banyak storage yang kita kasih atau semakin banyak unit server yang kita berikan lalu dia gunakan itu semua, dia bisa menampung data jutaan bahkan triliunan data. Gitu loh. Dan itu bisa dia proses. Apakah itu kesimpulannya menjadi valid atau tidak, balik lagi kayak yang tadi saya bilang, itu mesti divalidasi kembali dengan manusia tetap gitu. Oke, jadi tetap balik lagi ke kitanya pribadi begitu. Betul. Ya. Nah kalau seandainya teknologi ini makin berkembang, AI bisa mengambil keputusan sendiri, dan kalau keputusan yang diambil ternyata nggak sesuai sama
keinginannya siapa sih pengguna AI itu sendiri? Siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang salah? Kayaknya kalau misalnya dia memberikan keputusan lalu orang itu menjalankan, berarti salah di orang ya dong. Iya sih ya. Karena kan dia memberikan saja, selalu kita langsung telan mentah-mentah nih kita jalankan, ya bukan salahnya dia kan. Dia memberikan suggest berdasarkan apa yang dia juga bisa berpikir lah ya, bisa berpikir dengan pikirannya dia. Lalu kalau kita menyetujui dengan pikirannya dia, ya lalu kita take decision tersebut untuk di dunia nyata kita, ya berarti yang salah ya orang tersebut gitu. Seandainya keputusan itu salah ya atau kurang tepat lah. Gitu. Nah ini kan di era 5G, AI juga semakin hari kayaknya setiap hari tuh ada pembaharuan aja gitu ya. Pasti ya, pasti selalu berkembang dan lain-lain. Dengar-dengar ini tuh bakalan turun yang namanya era 6G. Bener gak sih kok sebutannya? 6G ya, saya juga dapat baca sih itu. Iya ya, kan? Tetap seperti biasa, negara tirai bambu yang memulai pertama. Iya kan, pasti mereka selalu. Perangkatnya dari mereka lah. Yap, yaitu katanya pokoknya dibikin di tahun 2028 dan di launching itu di tahun 2030. Which is itu kan udah nggak lama lagi kok. Ya 4 atau 5 tahun dari sekarang gitu. Apakah menurut Tommy dengan adanya 6G ini nanti AI juga makin berkembang? Pastinya lah. Sekarang ini sudah sangat berjalan kan. Sebenarnya AI itu membutuhkan infrastruktur yang sangat mumpuni sebenarnya. Nah, kalau dengan adanya 6G mungkin nantinya itu AI itu nggak cuma sekedar texting atau kita bikin gambar ya. Mungkin nanti bahkan saya nggak tahu nih saat ini tuh apakah video sudah bisa pakai AI ya, maksudnya kita bisa bikin video dengan kalimat gitu. Saya belum tahu tuh. Aku lupa nama aplikasinya apa ya. Pokoknya ada ya? Ada Sora gitu. Pokoknya tertulis di sini kalau inget ya. Oh ya udah. Okay, saya juga berarti kalau udah bisa mungkin itu bisa memprosesnya lebih cepat. Terutama kalau AI ya. Sekarang pun game kan sudah mulai ke AI. Oh ya? Untuk game sudah mulai ke AI, bahkan tahun ini kan baru launching dari Nvidia tuh RTX 5 series ya. Nah, itu tuh untuk game-game yang support AI ini menjadi perdebatan juga sih. Jadi mereka menyebutnya tuh FPS-nya memang bisa nangkep. Jadi frame per second-nya tuh bisa tinggi banget. Tapi ternyata itu banyak yang bilang itu frame FPS palsu karena itu AI yang mengenerate gitu loh. Jadi itu juga menjadi pembahasan juga di gamers ya, di gaming, di para gamers bahwa itu FPS palsu bla 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 gitu. Oke, jadi di para gamers pun kehadiran AI ini jadi perdebatan juga. Ya, karena game itu kayak di AI lah ya, kita bilang dimanipulasi juga enggak lah ya. Saya juga bahasanya yang cocok kurang paham saya. Iya, oke. Nah di 2030 nih kok kita agak visioner sedikit gitu ya kok ya. Sekarang kita lihat AI udah bisa ngetik dengan kita tulis aja dia udah bisa jadi video atau gambar atau kita ganti muka orang atau ubah suara orang gitu ya kok ya. Menurut Ko Tommy, kemungkinan di 2030 ya itu kira-kira AI yang seperti apa nih yang bakal muncul? Ya opini aja sih kok. Mungkin makin berkembangnya AI plus IoT ya. Itu akan berjalan lebih makin ya gitu. Okay. Dulu kan kalau kita bicara ya ini kan sebenarnya ya AI sama IoT ini kan sebenarnya sudah berjalan lama ya. Dulu tuh ya memang karena belum booming, tapi pertama kali dipakai itu kan sama Amazon Warehouse itu. Itu dia udah cukup canggih lah gitu. Maksudnya bener-bener dari mulai robot ngambil barang semuanya tuh ya itu kita bisa bilang dia menggabungkan antara AI dan IoT. Dan kedepannya sih pasti lebih canggih lagi, cuman ke arah mana sih saya belum ada bayangan, belum ada gambaran. Oke, mungkin tahun depan kita undang lagi Ko Tommy, siapa tahu udah dapat bayangan gitu ya kok ya. Nah, kalau dengan perkembangan AI yang luar biasa yang ribuan kali lebih improve setiap harinya loh, improve AI. Dan bisa jadi suatu saat mereka mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia kayak yang udah kita bahas tadi. Mungkin gak sih kalau AI ini bakalan jadi makhluk baru kayak di film-film gitu? Apa Skynet, kayak di Terminator gitu ya? Iya, waduh. Mereka bakalan lawan-lawanan sama manusia gitu, mungkin gak sih? Jadi horor ya guys. Kalau di fiksinya sih begitu ya, Terminator kan begitu ya, maksudnya jadinya komputernya bisa berpikir sendiri lalu malah nyerang balik ke manusia karena ya kalau tanya kemungkinannya mungkin atau enggak ya mungkin ya, tapi ya seberapa bebas AI itu dibuat, kemudian mau dipakai apa gitu. Cuman ya mungkin lah. Mungkin aja ya. Tapi kok aku takut ya guys ya. Udahlah jangan ngadi-ngadi lah ya. Orang-orang pintar di luar sana jangan bikin AI yang bisa melawan manusia.
Kita udah cukup setiap hari dihantu-hantuin dengan pocong, ya, kuntilanak dan lain-lain. Jangan ada makhluk baru berupa AI yang bisa menyerang kita, begitu ya guys ya. Nah kok, seperti apa dunia kerja di masa depan, entah 10 tahun atau 50 tahun mungkin? Menurut Kotomi, dengan kehadiran AI yang semakin berkembang, apakah kita semua udah pakai AI? Sebenarnya kalau kita bilang AI aja ya, itu tidak melepas dari pekerjaan kita lah kasarnya. Tapi kalau kita berbicara AI dan robotik, mungkin dia memang bisa mengganti mengganti pekerjaan kita selaku manusia ya. Itu bisa karena mereka lebih presisi gitu loh. Contohnya lah kayak misalnya kalau misalnya AI robotik ya, contoh kayak di pabrik-pabrikan mobil lah gitu kan. Itu kan mereka ngecat udah nggak pakai orang. I see. Tapi dia kan pakai robot. Karena robot itu lebih presisi dan dia nggak punya ide. Gitu. Nggak, kalau kita kan anggaplah kayak kita ngecat mobil ya gitu kan. Antara bengkel A sama bengkel B aja dah. Saya maunya 1 spray deh. Saya 2 spray deh gitu. 2 kali jalan, 1 kali jalan gitu kan. Tapi kalau robot kan nggak bisa. Dia disuruhnya 3 kali jalan nih. 3 kali spray nih. Ya udah itu terus. Mau 100 mobil dia akan konsisten. Nah itu perbedaannya antara AI robotik di dunia kerja sama kalau misalnya manusia yang kerja. Mereka tidak punya insting kan. Mereka tuh diperintahkan A, ya A mau sampai 1000 lembar kertas yang dia mesti tanda tangan, ya dia akan tanda tangan. Tapi kan kalau kita sebagai manusia kan punya insting dan punya feel ya. Oh kayaknya ini salah deh, kurang deh gitu kan. Oke kita revisi dulu. Kalau robot kan salah bener disuruhnya A kayak gitu. AI disuruhnya A gitu. Itulah istimewanya makhluk ciptaan Tuhan yang punya feeling dan juga makhluk ciptaan manusia. Iya gitu betul. Ya kok ya. Oke, jadi intinya dunia kerja di masa depan bisa jadi kita udah mulai bergantung sama AI, tapi mungkin balik lagi ke kita pribadi. Apakah kita mau bijak memanfaatkan fasilitas yang diciptakan oleh manusia ini? Ya, balik lagi kita. Betul. Mungkin dari Kotomi ada yang ingin disampaikan atau pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah yang apa-apa nih udah bergantung sama AI kayak aku nih tuh. Kok gimana? Ya lebih ke arah inilah filter setiap informasi yang kalian dapatkan. Ya. Jangan asal telan aja. AI itu bukan Tuhan yang selalu benar, ya kan. Jadi ya apapun informasi yang kalian dapatkan dicerna dulu dan dipastikan kebenarannya baru. Jadi jangan asal-asal blast atau asal-asal share gitu ya. Karena dunia semakin instan, informasi yang kita dapatkan semakin instan dan validitas itu jadi kalau kita tidak membaca dan memastikan itu benar, ya ujung-ujungnya kita akan dapat salah informasi gitu. That's the point. Jadi jangan asal telan ya guys ya. Oke. Betul. Kotomi thank you banget udah menjadi dan bersedia jadi guest star kita hari ini. Kita jadi dapat insight yang banyak banget seputar AI, teknologi-teknologi di balik AI dan gimana caranya supaya kita bisa pinter ya memanfaatkan fasilitas yang udah ada ini. Ya semoga informasi ini juga nyampe ke kalian dan ya bisa dicerna dengan baik gitu ya kok ya. Sekali lagi thank you kok. Thank you Grace. See you on the next video. Bye bye semuanya.